Di sebuah desa terpencil, seorang anak yatim piatu bernama Dimas menemukan sebuah gua misterius yang menyimpan rahasia kelam. Di dalamnya, ia bertemu dengan seorang pria yang terperangkap selama 100 tahun akibat kutukan mengerikan. Namun, apa yang akan ditemukan Dimas di balik kisah pria ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bisakah penyesalan menyelamatkan mereka? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Dimas adalah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil yang terletak di ujung hutan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya meninggal tak lama setelahnya akibat sakit. Dimas tinggal bersama neneknya yang sudah tua renta dan tak mampu lagi melakukan banyak hal. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, mereka berdua selalu berusaha untuk saling mendukung. Neneknya seringkali membuatkan makanan sederhana dari bahan seadanya, sementara Dimas membantu menjaga kebun kecil di belakang rumah mereka. Namun, meski hidup mereka tidak begitu buruk, Dimas selalu merasa terpinggirkan. Anak-anak desa lainnya seringkali mengejeknya karena statusnya sebagai anak yatim. Mereka tak pernah mau bermain dengannya, bahkan kadang memanggilnya dengan julukan-julukan yang menyakitkan. Dimas tahu bahwa ia tak punya banyak teman, tapi ia tidak terlalu peduli. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di kebun atau berjalan-jalan di hutan, tempat di mana ia merasa lebih bebas dan bisa merenung tanpa gangguan. Di pagi hari, udara desa terasa sejuk, dengan kabut tipis yang menutupi permukaan tanah. Suara burung berkicau riang, menyambut hari yang baru. Namun, bagi Dimas, suasana itu terasa begitu sepi. Ia tak pernah bisa merasakan kebahagiaan yang penuh seperti anak-anak lain. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan beban, seakan dunia ini tidak memberinya tempat untuk berkembang. Namun, di balik segala keterbatasan, Dimas memiliki harapan. Ia selalu percaya, entah bagaimana, suatu hari nanti, kehidupannya akan berubah. Saat itulah, di tengah keheningan pagi yang biasa, Dimas merasakan sesuatu yang berbeda. Di ujung hutan, di tempat yang jarang dijamah oleh siapapun, ia mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang memanggil namanya. Rasa penasaran mulai menguasainya, namun ketakutan juga mulai merayapi hatinya. Dimas tahu, desa ini penuh dengan cerita-cerita misterius tentang tempat-tempat yang sebaiknya tidak dijelajahi. Tapi entah mengapa, ia merasa terdorong untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan langkah yang penuh keraguan, Dimas terus berjalan menyusuri jalan setapak yang terbentang di hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, hampir menutupi sinar matahari, membuat suasana semakin suram. Meski udara masih terasa sejuk, namun hawa yang tiba-tiba berubah membuat Dimas merasa tidak nyaman. Suara yang ia dengar semakin jelas, seperti ada yang memanggilnya, dan itu membuat hatinya semakin berdebar. Ia berhenti sejenak, menatap hutan yang semakin lebat, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, yang ia lihat hanya pepohonan yang bergerak pelan oleh angin dan bayangan kabur yang menyelimuti tanah. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini hanya imajinasiku? Tanyanya dalam hati. Dimas berusaha menenangkan diri, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Sejak kecil, ia selalu dibesarkan dengan cerita-cerita mistis dari neneknya. Cerita tentang hutan yang penuh dengan makhluk halus, atau gua-gua tersembunyi yang menjadi tempat persembunyian roh-roh yang tidak pernah tenang. Neneknya selalu mengingatkan agar tidak mendekati tempat-tempat yang dianggap terlarang. Tapi entah mengapa kali ini Dimas merasa ada sesuatu yang mendesak dirinya untuk melangkah lebih jauh. Ia melangkah lebih cepat, mengikuti suara itu yang semakin jelas terdengar. Suara tersebut kini terdengar seperti sebuah desahan, suara orang yang tengah kesulitan, seperti seseorang yang terjebak dalam suatu tempat. Dimas merasa hatinya semakin cemas. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar ilusi atau hayalan, melainkan hal yang nyata. Dengan tekad yang semakin kuat, Dimas mempercepat langkahnya, semakin jauh ke dalam hutan. Semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah-olah memanggil namanya. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, Dimas tiba di sebuah tempat yang sangat asing baginya.
Di depannya terbentang sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Gua itu gelap, dan mulutnya tampak seperti rahang besar yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Suara itu semakin jelas terdengar dari dalam gua, membuat Dimas ragu sejenak. Ia berdiri terdiam, menatap mulut gua yang gelap gulita. Dalam hati, Dimas bertanya-tanya, apa yang ada di dalam sana? Dan siapa yang memanggilku? Namun, rasa penasaran yang tak bisa dihentikan membuat Dimas memutuskan untuk masuk. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke dalam gua itu, merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Dimas melangkah hati-hati memasuki gua yang semakin gelap. Suasana di dalamnya terasa sangat berbeda, seolah dunia luar tidak lagi ada. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma lembab dan tanah basah. Setiap langkahnya memantul di dinding gua yang keras, menciptakan suara yang terdengar lebih nyaring di dalam kesunyian ini. Dimas merasa seperti sedang berjalan jauh, meskipun ia hanya beberapa langkah dari mulut gua. Keheningan itu membuat hatinya semakin berdebar, dan suara yang ia dengar tadi semakin jelas, semakin mendekat. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, Dimas melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di sudut gua yang dalam, ada sebuah sosok manusia terbaring lemah di atas tanah, terbungkus kotoran dan debu. Pria itu tampak sangat kurus, rambutnya panjang dan kusut, dengan wajah yang pucat dan terkesan tidak hidup. Mata pria itu tertutup rapat, tetapi Dimas bisa melihat pergerakan perlahan dari dadanya, tanda bahwa pria itu masih hidup. Suara yang Dimas dengar ternyata berasal dari pria ini, yang terbaring tak berdaya. Dimas merasa bingung. Ia ingin mendekat, tetapi tubuhnya terasa kaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria ini? Mengapa ia bisa terjebak di sini begitu lama? Dimas mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencoba mencari petunjuk. Gua ini terasa sangat tua, dengan dinding yang dipenuhi lumut dan tanaman merambat yang tampaknya sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Seolah-olah tempat ini menyimpan banyak rahasia yang tak pernah terungkap. Dengan sedikit ketakutan, Dimas merangkak mendekat ke pria itu. Ia bisa mendengar desahan halus dari pria tersebut, seolah-olah ia sedang berusaha berbicara. "Bantu aku." Suara itu terdengar sangat lemah, hampir tidak terdengar. Dimas terkejut. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu membuka matanya perlahan. Ada tatapan kosong dan bingung di wajahnya. Namun saat matanya bertemu dengan Dimas, ia tampak sedikit terkejut, seolah-olah melihat seseorang setelah sekian lama. "Aku terjebak di sini," kata pria itu dengan suara serak. Dimas menatapnya penuh kebingungan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan situasi ini. "Kenapa kamu bisa berada di sini begitu lama?" Dimas bertanya dengan hati-hati. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan, tetapi wajahnya juga penuh keletihan, seakan seluruh energi yang ada dalam dirinya telah habis. "Aku terperangkap," jawab pria itu dengan terbata-bata, seolah kata-kata itu sangat berat untuk diucapkan. Dimas merasa semakin khawatir, dan hatinya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa pria ini? Apa yang sebenarnya terjadi padanya di gua ini? Dan mengapa ia bisa terjebak di tempat yang begitu menyeramkan? Dimas duduk di samping pria yang terbaring itu, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Suasana di dalam gua semakin berat, dan hawa dingin yang semula hanya menyentuh kulit, kini semakin terasa menusuk tulang. "Terjebak? Terjebak bagaimana?" Dimas bertanya lagi, berusaha menggali lebih dalam. Pria itu membuka matanya perlahan dan menatap Dimas dengan tatapan yang penuh kebingungan. Seakan-akan ia baru pertama kali melihat seseorang setelah bertahun-tahun. "Aku dulu hidup di desa ini," kata pria itu dengan suara yang terdengar serak. "Desa ini, desa kita, dulu sangat makmur," lanjutnya. Suara itu semakin lemah seiring dengan setiap kata yang keluar. Dimas semakin bingung, mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan pria itu. "Desa ini makmur? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu desa ini sudah lama tertinggal. Tidak ada yang datang ke sini kecuali orang-orang yang kehabisan arah," jawab Dimas pelan, masih tidak mengerti arah pembicaraan pria itu.
Pria itu menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Aku adalah seorang pemuda yang kaya, anak dari keluarga terpandang di desa ini. Semua orang mengenalku. Tapi karena kesombonganku, aku merusak segalanya, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Dimas tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Seorang pemuda kaya? Ini terlalu aneh untuk dipercaya. Mengingat keadaan desa yang begitu sederhana dan terpencil, sulit bagi Dimas untuk membayangkan ada kehidupan seperti itu di masa lalu. Kesombongan apa yang kamu maksud? Tanya Dimas dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Pria itu menundukkan kepala, seakan-akan berat untuk mengungkapkan kisah kelamnya. Aku tidak menghargai orang lain. Aku meremehkan orang-orang miskin, mengejek mereka yang tidak memiliki apa-apa. Suatu hari, aku membuat kesalahan besar. Aku membunuh seorang wanita miskin tanpa sengaja, dan wanita itu ternyata adalah anak dari seorang penyihir yang sangat kuat. Penyihir itu mengutukku. Dia mengutukku untuk terjebak di gua ini, hidup dalam kegelapan, selama 100 tahun. Jelas pria itu dengan suara yang penuh penyesalan. Dimas terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja didengar. Bagaimana bisa ada kutukan seperti itu? Apakah ini semua benar? Namun, sesuatu dalam diri Dimas mengatakan bahwa pria ini tidak sedang berbohong. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, dan rasa bersalah yang begitu nyata. Dimas merasa hatinya tergerak oleh penyesalan pria itu, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti cerita yang disampaikan. Jadi kamu benar-benar terjebak di sini selama itu? Dimas bertanya, masih mencoba menggali lebih dalam. Pria itu mengangguk perlahan. Setiap hari aku menunggu, berharap ada seseorang yang bisa membebaskanku. Tapi tidak ada yang datang. Aku terjebak dalam kutukan yang mengerikan ini. Dimas duduk diam, mencoba memahami seluruh kisah yang baru saja didengarnya. Semua yang pria itu katakan terasa begitu sulit untuk diterima. Seorang pemuda kaya yang kini terjebak dalam gua selama 100 tahun karena kesombongannya? Ini lebih seperti cerita legenda dari masa lalu, bukan kenyataan yang bisa dihadapi langsung oleh Dimas. Namun, seiring pria itu melanjutkan ceritanya, Dimas merasa semakin yakin bahwa ada kebenaran yang lebih dalam di balik semua ini. Aku tidak pernah percaya bahwa nasib bisa berubah secepat itu. Pria itu melanjutkan dengan suara penuh penyesalan. Dulu, desa ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Orang-orang saling tolong-menolong. Petani menggarap ladang, pedagang berjualan dengan jujur. Semua terasa sederhana tapi penuh kedamaian. Namun, aku selalu merasa lebih dari mereka semua. Aku punya segalanya, dan aku pikir dunia ini akan selalu mengikutiku. Ujar pria itu, menundukkan kepala, matanya penuh dengan penyesalan. Dimas mengernyitkan dahi, mencoba menyimak lebih dalam. Jadi, apa yang terjadi setelah itu? Mengapa kau bisa membuat wanita itu terluka sampai dia mati? Tanya Dimas dengan hati-hati, tidak ingin menghakimi, hanya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah yang tampaknya sangat kelam. Pria itu menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk membuka lembaran kelam dari masa lalunya. Aku tidak tahu bagaimana ceritanya bisa sampai sejauh itu. Semua dimulai ketika aku bertemu dengan seorang wanita miskin yang datang ke pasar desa. Dia sangat cantik, tetapi pakaian dan penampilannya sangat sederhana. Aku menertawakannya, menghinanya karena penampilannya yang begitu berbeda dengan wanita-wanita di sekitarku. Aku merasa diriku lebih baik dari dia dalam segala hal. Ceritanya, suara pria itu semakin serak. Dimas bisa merasakan bagaimana rasa penyesalan itu begitu nyata di suara pria tersebut. Aku merasa jijik ketika dia mendekat dan meminta bantuan. Aku memarahinya, memaksa dia pergi. Tapi dia tidak pergi. Dan saat aku melangkah ke arahnya, aku tanpa sengaja menendang sebuah benda tajam yang membuatnya jatuh dan terluka. Wanita itu meninggal karena luka-lukanya. Aku merasa bersalah, tapi lebih dari itu, aku merasa marah. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah membuat kesalahan sebesar itu. Jelas pria itu dengan suara penuh penyesalan. Dimas semakin merasa ngeri mendengar penuturan pria itu. Dan wanita itu ternyata adalah anak dari seorang penyihir.
Dimas bertanya dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Ya, pria itu menjawab pelan. Penyihir itu sangat kuat, dan ketika dia tahu apa yang terjadi, dia mengutukku. Kutukan itu membuatku terjebak di gua ini, tak bisa keluar. Dan setiap hari, aku harus menanggung rasa bersalah yang menggerogoti jiwaku. Waktu terasa seperti tak bergerak, dan aku terkurung dalam kegelapan. Aku tahu hanya penyesalan yang bisa menghapus kutukan ini, tetapi aku tidak tahu apakah itu cukup untuk membebaskan diriku. Dimas terdiam sejenak, merasa sangat berat dengan cerita yang baru saja didengarnya. Kesombongan dan kebodohan pria ini telah mengubah seluruh hidupnya, dan kini dia terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Namun, Dimas merasa ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari cerita ini, bahwa kebanggaan bisa menghancurkan segalanya, dan bahwa penyesalan datang terlambat setelah segalanya hancur. Dimas duduk diam, memandang pria yang terbaring di depannya dengan campuran perasaan. Kebingungannya masih ada, tapi kini ia mulai merasakan simpati yang mendalam terhadap pria itu. Rasanya sulit untuk membayangkan kehidupan yang pernah dimiliki pria ini, kemewahan, status, dan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Namun kini, semua itu hanyalah kenangan yang hilang begitu saja karena kesombongannya. Dimas, yang sejak kecil hidup dalam kesederhanaan, merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dalam dirinya dibandingkan pria yang kini terkurung dalam gua ini. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, apalagi menghina mereka seperti yang dilakukan pria itu. Di tengah suasana yang semakin sunyi, Dimas merasa hatinya tergerak. Jadi, semua ini terjadi hanya karena kau tidak bisa menghargai orang lain? Tanya Dimas dengan nada yang lembut. Pria itu mengangguk perlahan. Wajahnya tampak semakin hampa. Ya, aku begitu terobsesi dengan diriku sendiri, merasa aku lebih berhak mendapatkan segalanya. Aku pikir, tak ada yang bisa menghalangiku. Aku merasa dunia ini berhutang padaku. Suara pria itu terdengar penuh penyesalan yang mendalam, seperti memikul beban yang sangat berat. Tapi aku salah, Dimas. Aku sangat salah, tambahnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dimas merasa melihat betapa dalamnya penyesalan pria itu. Rasanya, pria ini telah menanggung kesalahannya sepanjang waktu yang panjang, dan kini tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan semuanya. Dimas terdiam, seakan kata-kata pria itu menembus hati dan menyadarkannya. Ia, yang selama ini hidup dengan rasa terpinggirkan dan terbiasa dengan penderitaan, justru merasa ada sesuatu yang bisa ia pelajari dari pria ini. Dimas bukanlah orang yang suka membanggakan diri, meskipun ia juga merasa kadang hidupnya tak adil. Namun, mendengar cerita pria itu, ia sadar bahwa kebahagiaan dan kedamaian hati tak bisa didapatkan dengan hanya mengandalkan kekayaan atau status. Semua itu fana, dan pada akhirnya, hanya ada penyesalan yang datang terlambat. Apakah kamu merasa bahwa dengan menyesali semuanya, kutukan ini akan hilang? Tanya Dimas, masih mencari jawaban dari semua yang telah ia dengar. Aku tidak tahu, jawab pria itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya berharap, suatu hari, ada yang mau mendengarkan kisahku dan memahami bahwa aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin bisa bebas dari rasa bersalah ini. Dimas menatap pria itu dalam-dalam. Ia tahu, meskipun pria ini mengaku menyesal, tak ada jaminan bahwa itu cukup untuk menghapus kutukannya. Namun, sesuatu dalam hati Dimas mengatakan bahwa pria ini layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Meskipun Dimas tidak tahu bagaimana caranya, ia merasa terpanggil untuk membantu. Aku akan mencoba untuk membantumu. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil, kata Dimas dengan tekad yang perlahan muncul. Pria itu menatap Dimas dengan mata yang penuh harapan. Terima kasih. Aku sudah sangat lama merasa sendirian, jawabnya, suara penuh rasa syukur. Dimas tidak tahu harus mulai dari mana untuk menolong pria itu. Ia merasa terperangkap dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin membantu, tetapi di sisi lain, segala yang telah terjadi di dalam gua ini terasa begitu rumit dan penuh misteri. Ia menyadari bahwa pria itu tidak hanya terjebak secara fisik, tapi juga dalam kekesalan dan penyesalan yang mendalam.
Untuk membebaskannya, Dimas tahu ia harus menemukan cara untuk mengubah bukan hanya kondisi fisiknya, tapi juga hati pria itu. Dengan tekad yang baru, Dimas kembali ke desa untuk mencari bahan-bahan yang mungkin bisa membantu. Ia pergi ke rumah neneknya, berharap menemukan ramuan atau benda yang bisa digunakan untuk membebaskan pria itu dari kutukan yang membelenggunya. Neneknya yang sudah tua dan bijaksana, meskipun sering berbicara dengan penuh misteri, tidak pernah menutup mata terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Dimas mengumpulkan berbagai tanaman obat, air dari mata air yang dianggap suci, dan bahkan beberapa batu yang menurut cerita-cerita desa bisa digunakan untuk ritual tertentu. Namun, meskipun segala usaha yang Dimas lakukan terasa sangat berat, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia kembali ke gua dengan penuh harapan, meskipun rasa takut masih menggerogoti hatinya. Setiap malam, Dimas membaca doa-doa yang diajarkan oleh neneknya, berharap doa-doa itu bisa menenangkan jiwa pria itu. Tapi, setiap kali Dimas mencoba melakukan sesuatu, gua itu seolah-olah semakin gelap, dan udara di dalamnya semakin terasa berat. Setiap usaha yang ia lakukan tampak sia-sia, dan rasa putus asa perlahan menyelimuti dirinya. Pernah sekali Dimas mencoba untuk berbicara dengan pria itu lebih dalam, mencari tahu apakah ada sesuatu yang belum ia ungkapkan. Namun, pria itu hanya bisa menggelengkan kepala, matanya kosong dan penuh rasa sakit. Aku sudah mencoba, Dimas. Aku sudah berdoa sepanjang hidupku di sini, berharap bisa dibebaskan, tapi sepertinya itu mustahil. Suara pria itu terdengar begitu hampa, dan Dimas merasa hatinya ikut remuk. Namun, Dimas tidak bisa menerima kenyataan bahwa usahanya akan sia-sia begitu saja. Ia ingat kata-kata neneknya, bahwa dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa diambil. Mungkin usaha Dimas tidak hanya untuk membebaskan pria itu, tetapi juga untuk memahami dirinya sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, Dimas kembali mencoba melakukan ritual dengan membawa bahan-bahan yang ia kumpulkan dari desa. Meskipun tak ada jaminan, ia yakin bahwa keyakinannya dan usaha tulusnya mungkin bisa membawa perubahan. Namun, meskipun Dimas terus berusaha, ada sesuatu yang tidak beres dengan ritual-ritual itu. Setiap kali ia mengucapkan doa atau merapalkan mantra, gua itu tidak menjadi lebih terang, malah semakin gelap. Dan ada perasaan aneh yang mulai merayap. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat sedang menghalangi setiap usaha yang ia lakukan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dimas terus berusaha, gua itu tetap tidak berubah. Namun, suatu sore yang kelabu, ketika Dimas kembali ke gua dengan harapan yang hampir pudar, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah sosok tua muncul di depan mulut gua. Wanita itu tampak sangat tua, mengenakan jubah panjang yang hampir menyatu dengan kabut tebal yang mengelilinginya. Tongkat kayu yang dibawanya tampak berat, namun ia memegangnya dengan penuh ketenangan. Dimas terkejut dan berdiri terdiam. Belum pernah ia melihat wanita itu sebelumnya, dan untuk sesaat ia merasa ada sesuatu yang sangat misterius tentang sosok itu. Wanita itu menatap Dimas dengan mata yang tajam dan penuh makna. "Kamu datang untuk membantu, nak?" Suara wanita itu terdengar lembut namun penuh kekuatan. Dimas mengangguk, sedikit bingung. "Ya, aku mencoba untuk membebaskan pria itu dari kutukannya," jawab Dimas dengan suara yang penuh harapan, meskipun ia merasa sedikit ragu. Wanita itu melangkah perlahan mendekat. Matanya menyapu seluruh gua yang gelap. "Kamu tidak akan bisa membebaskannya hanya dengan usaha biasa. Kekuatan yang mengikatnya jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan," kata wanita itu sambil menatap pria yang terbaring lemah di sudut gua. Dia terjebak oleh kutukan yang tidak hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Hanya dengan kesadaran dan penyesalan yang sejati, barulah kutukan itu bisa terhapus. Dimas merasa ada yang aneh dengan kata-kata wanita itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk membebaskannya? Tanya Dimas, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wanita itu menghela napas panjang. Ada satu-satunya cara untuk membebaskannya, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Kamu harus mencari kunci yang tersembunyi dalam hati pria itu. Kunci untuk membebaskannya bukanlah dalam bentuk ramuan atau ritual, tetapi dalam penerimaan dan pengampunan.
Jelas wanita itu dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Dimas merasa semakin bingung, namun juga tergerak. Pengampunan? Apakah itu cukup untuk menghapus semua kesalahan yang telah ia buat? Dimas bertanya, masih merasa tak yakin. Wanita itu mengangguk pelan. Ya, pengampunan adalah kunci. Tanpa itu, pria itu akan tetap terjebak dalam kutukan, meskipun segala usaha telah dilakukan. Kamu harus membantunya membuka hatinya, untuk bisa benar-benar menyesal dan mengampuni dirinya sendiri. Dengan kata-kata wanita itu, Dimas mulai menyadari bahwa untuk membebaskan pria itu, ia bukan hanya membutuhkan ritual atau benda-benda magis, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah perjalanan batin yang harus dilakukan pria itu sendiri. Mungkin, pria itu perlu belajar untuk memaafkan dirinya atas segala dosa dan kebodohannya di masa lalu. Hanya dengan menerima kenyataan dan membuka hatinya, barulah ia bisa benar-benar bebas. Dimas menatap pria itu yang masih terbaring lemah, berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa wanita itu benar. Hanya dengan pengampunan sejati, pria itu bisa bebas, bukan hanya dari kutukan, tetapi juga dari rasa bersalah yang telah menghancurkannya selama ini. Pria itu terbaring diam, matanya menatap kosong ke arah Dimas, seolah tak tahu harus berkata apa. Meski tubuhnya lemah, perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam jelas tampak di wajahnya. Dimas bisa merasakan betapa berat beban yang harus dipikul pria itu. Wanita tua yang tadi datang untuk memberikan petunjuk telah pergi, meninggalkan Dimas dan pria itu sendirian di dalam gua yang sunyi. Kini, hanya ada Dimas yang duduk di sampingnya, berusaha membantu, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dimas menatap pria itu dengan penuh empati. Kau sudah mendengar apa yang wanita itu katakan, kan? Dia bilang, hanya dengan pengampunan yang sejati kau bisa bebas. Dimas berbicara pelan, menghindari nada yang menghakimi. Tapi, apakah kau benar-benar menyesali apa yang telah kau lakukan? Apakah kau siap untuk mengampuni dirimu sendiri? Pria itu tetap diam, matanya menatap Dimas, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Waktu seolah berhenti. Dimas merasa bahwa pria itu sedang berjuang dengan perasaan yang sangat dalam. Perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, pria itu membuka mulutnya dengan suara yang serak. Aku tidak tahu, apakah aku layak untuk diampuni, katanya pelan. Apa yang telah aku lakukan terlalu besar. Aku menghancurkan banyak hidup hanya karena kesombonganku. Aku tidak tahu bagaimana bisa memaafkan diriku sendiri. Dimas terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia bisa merasakan betapa kuatnya rasa bersalah yang dirasakan pria itu. Perasaan itu bukan hanya menghancurkan tubuhnya yang terkurung di gua, tetapi juga telah merusak jiwanya. Namun, Dimas tahu bahwa untuk bisa menghapus segala kesalahan, pria itu harus pertama-tama mengakui dan menerima semuanya dengan hati yang terbuka. Aku mengerti, Dimas akhirnya berkata. Aku tahu betapa beratnya menerima kenyataan ini. Tapi kau harus mengerti, hanya dengan menerima dirimu apa adanya dan memaafkan diri sendiri, kau bisa menemukan kedamaian. Dimas meletakkan tangannya di bahu pria itu, seolah memberi kekuatan untuknya. Semua orang membuat kesalahan, tapi itu bukan berarti kita tidak bisa berubah. Pria itu menundukkan kepalanya, seolah merenungkan kata-kata Dimas. Ada keheningan lama di antara mereka. Namun Dimas bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri pria itu. Wajahnya yang semula penuh dengan kebingungan dan penyesalan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Pria itu perlahan membuka mulutnya. Suaranya masih terdengar penuh beban. Tapi kali ini ada rasa yang lebih kuat dalam kata-katanya. Aku ingin mengampuni diriku sendiri, Dimas. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku ingin mencobanya. Aku ingin bebas dari kutukan ini. Dimas tersenyum, meskipun ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Itulah langkah pertama. Kamu sudah memulai perjalananmu untuk bebas, dan itu lebih berarti daripada apapun. Pria itu mengangguk perlahan. Ia mungkin masih terjebak dalam kegelapan, namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama,
Ia merasa ada sedikit cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Cahaya pengampunan yang akhirnya ia beri pada dirinya sendiri. Saat pria itu mulai berbicara dengan penuh penyesalan, Dimas merasa bahwa kutukan itu akan segera terhapus. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mengejutkan. Pria itu, dengan suara yang masih tergetar oleh rasa bersalah, mengungkapkan lebih banyak dari yang Dimas duga. Dimas, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kutukan yang mengikatku di sini. Ini lebih dari sekadar kesombongan dan penyesalan. Aku sebenarnya bukan siapa-siapa lagi, katanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dimas merasa bingung mendengar penuturan itu. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah mengakui kesalahanmu? Tanya Dimas dengan hati yang penuh harap. Ia berpikir, dengan pengampunan dan penyesalan, pria itu akan segera terbebas. Tapi, apa yang pria itu katakan selanjutnya membuat Dimas terdiam, tak percaya. Aku bukan hanya anak orang kaya dari desa ini, Dimas. Pria itu melanjutkan dengan nada yang lebih berat. Aku adalah pemimpin desa ini. Aku dulunya seorang bangsawan, penerus yang akan memimpin desa ini dengan segala kekayaan dan kekuasaan yang ada. Tetapi, karena kesombonganku, aku jatuh dan membuat segala yang aku miliki hancur dalam sekejap. Dan yang lebih mengerikan, Dimas, aku bukan hanya terperangkap karena kutukan penyihir itu. Aku juga terperangkap dalam sejarah yang sangat kelam dari keluargaku sendiri. Dimas semakin bingung. Apa yang kamu maksud dengan sejarah kelam itu? Tanyanya, semakin tertarik pada cerita pria itu. Ia tidak pernah tahu bahwa desa ini pernah memiliki seorang pemimpin yang sangat berkuasa, bahkan sangat kaya raya. Semua yang Dimas tahu adalah bahwa desa ini sangat sederhana, dan kisah-kisah yang beredar tentang para leluhur biasanya hanya berupa cerita rakyat yang tidak terkonfirmasi kebenarannya. Pria itu menghela napas panjang, seolah kata-kata yang akan keluar berikutnya sangat berat untuk diungkapkan. Keluargaku adalah keturunan pemimpin besar yang dahulu sangat dihormati, tetapi juga sangat ditakuti. Seiring waktu, kami mulai menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Kami memanipulasi orang-orang di sekitar kami untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan mereka demi keuntungan sendiri. Dan aku adalah pewaris terakhir yang mewarisi kekuasaan itu. Dimas terkejut, mencoba mencerna semuanya. Ternyata pria yang ada di depannya bukan hanya seorang pria biasa. Ia adalah bagian dari sejarah yang sangat besar dan kelam, yang kini terkurung dalam gua ini, tidak hanya karena kutukan, tetapi juga karena akibat dari dosa-dosa leluhurnya yang ia warisi. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Tanya Dimas dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Apakah mereka juga terjebak seperti dirimu? Pria itu menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa penyesalan yang dalam. Keluargaku hancur. Mereka semua kehilangan segalanya. Ayahku, kakekku, semuanya dihancurkan oleh keserakahan dan ketidakadilan yang kami ciptakan. Penyihir itu mengutuk kami, tidak hanya karena aku membunuh wanita miskin itu, tetapi karena kami telah membawa kutukan bagi seluruh garis keturunan kami. Aku adalah generasi terakhir yang akan mengalami akibat dari semua itu. Dimas merasa semakin terperangah. Ia kini tahu bahwa apa yang terjadi pada pria ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya soal kutukan semata, tetapi tentang kesalahan yang terwarisi, kesalahan yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Dimas merasa prihatin, tetapi ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengakhiri semua ini. Mungkin, dengan pengampunan dan penerimaan sejati, pria itu bisa melupakan masa lalu yang kelam dan akhirnya terbebas. Dimas menatap pria itu dengan campuran rasa simpati dan kebingungan yang mendalam. Semua yang ia dengar semakin menambah beban di hatinya. Pria ini bukan hanya terjebak oleh kutukan, tetapi juga oleh sejarah panjang dosa yang telah diwariskan turun-temurun. Meskipun pria itu mulai membuka hati dan mengakui kesalahannya, Dimas tahu bahwa kebebasan sejati tidak akan datang dengan mudah. Namun, ia tetap merasa bahwa ada harapan, meskipun tipis, untuk pria itu bisa dibebaskan dari penyesalannya yang mendalam. Dengan lembut, Dimas menggenggam tangan pria itu. Kamu sudah mengakui semua yang terjadi. Kamu sudah menyesali perbuatanmu.
Mungkin itu adalah langkah pertama yang paling penting. Pria itu mengangguk pelan, meskipun masih tampak kebingungan, seolah-olah ia tidak yakin apakah itu cukup untuk menghapus semua dosa-dosanya. Aku hanya ingin kedamaian, Dimas. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkannya, kata pria itu, suaranya penuh keputusasaan. Dimas menatapnya dengan penuh empati. Pengampunan itu sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jika kamu bisa memaafkan dirimu sendiri, maka kutukan ini bisa terhapus. Kau harus berhenti menyalahkan dirimu dan menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Apa yang bisa kau lakukan sekarang adalah menjalani hidup dengan cara yang benar, dengan memberi manfaat pada orang lain. Pria itu menatap Dimas. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin berubah, Dimas. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, meskipun aku tahu itu tidak akan mengembalikan apa yang telah aku hancurkan. Namun, saat itulah, tiba-tiba gua yang gelap itu mulai bergetar, dan cahaya mulai memancar dari sudut-sudutnya. Dimas terkejut, seolah ada perubahan besar yang sedang terjadi. Ia melihat pria itu mulai bangkit dengan perlahan, namun tubuhnya tampak semakin rapuh, seakan-akan ia sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, pria itu menghela napas terakhirnya, dan dengan perlahan, tubuhnya terkulai lemas di tanah. Dimas berlari mendekat, tapi semuanya sudah terlambat. Pria itu telah pergi. Gua itu kembali sunyi, hanya menyisakan kesedihan yang dalam. Dimas tidak bisa mengungkapkan perasaan yang ia rasakan saat itu. Ia merasa kehilangan, meskipun tahu bahwa pria itu telah mendapatkan kedamaian di akhir hidupnya. Namun, dalam hati Dimas, ada satu pemahaman yang menyentuh. Meskipun pria itu telah pergi, ia akhirnya bisa mengampuni dirinya sendiri. Ia akhirnya bisa melepaskan beban yang telah menghantuinya selama lebih dari 100 tahun. Mungkin itu adalah cara untuk mengakhiri kutukan yang menghancurkan kehidupannya. Dimas berdiri lama di depan gua itu, merenungkan semuanya. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi ketegangan yang terasa. Hanya ada kesunyian dan perasaan yang berat. Dimas menyadari, terkadang penyesalan yang mendalam dan pengampunan yang tulus adalah jalan untuk menemukan kedamaian, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita harapkan. Akhirnya, Dimas meninggalkan gua itu dengan langkah pelan, membawa pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Ia tahu, meskipun hidupnya penuh dengan perjuangan dan kehilangan, ada harapan untuk setiap jiwa yang ingin berubah. Dengan pengampunan, kita bisa membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Tapi tidak semua perubahan datang dengan mudah, dan terkadang, untuk mendapatkan kedamaian, kita harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Cerita ini berakhir di sini, tetapi bagi Dimas, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia akan terus melangkah, dengan hati yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi segala rintangan yang akan datang.